Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Eka, admin support Mitra King Salman pada Zoom meeting kali ini yang insya Allah saya akan ditemani oleh salah satu mitra yang akan sharing mengenai pengalaman selama menjadi Mitra King Salman. Beliau sudah lebih dari 2 tahun menjadi mitra reseller King Salman dan beliau juga masih setia menjadi mitra sampai saat ini dengan penjualannya yang konsisten meningkat setiap seasonnya. Nah, siapa ya kira-kira? Mudah-mudahan sharing kali ini bisa memotivasi kita semua dan bisa kita jadikan contoh untuk ikhtiar kita. Baik, sebelum dimulai, mari kita membacakan basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Zoom meeting kali ini diberi kelancaran dan keberkahan. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya. Baik, langsung saja mitra reseller kali ini yang akan sharing dengan kita semua yaitu Bapak Munasir. Assalamualaikum Pak Munasir. Waalaikumsalam Mbak Eka. Alhamdulillah, salam kenal Pak Munasir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Munasir ini asli orang mana, Pak? Saya asli mana ya? Saya lahir di Pulau Madura. Oh. Kecil dibuang di Surabaya. Agak besar dilempar ke Malang. Masya Allah. Terus kuliah di Malang, ke Sidoarjo dan merantau beberapa kota. Dan alhamdulillah menikah dapat orang Malang juga. Wah, Masya Allah. Berarti sekarang tinggal di Malang ya, Pak? Saya kebetulan Malang, Sidoarjo. Jadi baik. Makanya alamat pengiriman semua barang-barang King Salman itu jatuhnya ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo. Ya. Oh iya. Pak Munasir biasanya admin supportnya sama siapa, Pak? Dari awal sampai sekarang itu setia sama Mbak Fitri. Mana Mbak Fitrinya, ada nggak di sini? Udah gabung? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, sudah gabung Mbak Eka. Alhamdulillah, ini udah ada. Nah, baik Pak. Kalau melihat dari poin season kemarin, Pak Munasir ini mendapatkan 654 poin ya Pak, kurang lebih. Betul Pak? Iya, mungkin kadang-kadang saya juga nggak ngitung sih. Nggak ngitung. Tahu-tahu saya dapat. Dihitungin sama Mbak Fitri kali ya. Iya, tahu-tahu dikasih tahu dapat bagus. Masya Allah. Nah, kira-kira boleh nggak Pak nih sharing gimana sih Pak Munasir rahasianya bisa konsisten penjualannya? Silahkan. Terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Mbak. Alhamdulillah malam ini dari dengan King Salman. Terus terang saya belum pernah sih jadi reseller dari produk apapun dan baru
dengan King Salman ini saya menjadi reseller yang awalnya sih nggak niat untuk jualan produknya King Salman. Karena 2-3 tahun yang lalu kebetulan alhamdulillah usaha saya lagi rame-ramenya juga. Jadi saya awalnya nggak akan jualan ke produknya King Salman, cuman kebetulan pada saat itu saya butuh kurma untuk teman. Ya, jadi itu sebenarnya sih, tapi lambat laun ya alhamdulillah ada ketertarikan juga untuk menjual produk-produknya King Salman. Baik, saya mulai dari apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita sama-sama belajar. Yang baik silakan diambil. Mungkin pengalaman saya ada sisi baiknya, monggo diambil untuk ditiru. Tetapi yang tidak baik, jangan ditiru, jangan diambil agar tidak ketularan tidak baik. Harapan saya share ke Bapak Ibu. Jadi di slide pertama ini kelihatannya memang menurut saya keren juga. Mantap, Masya Allah. Walaupun terus terang saya sebenarnya kuper untuk teknologi ini, Mbak. Terus terang saya ini dibantu anak saya buat ini. Jadi kebetulan saya punya lagi ngopi, wah tak kasih judul ini aja deh. 2 tahun lebih bersama King Salman, dari coba-coba hingga berpenghasilan 10 juta bersama King Salman. Masya Allah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, 10 juta ini bukan omset. Ini laba bersih. Setelah saya kurangi biaya operasional dan harga beli dari King Salman. Subhanallah. Masya Allah. Jadi mungkin nanti bisa ditiru Bapak Ibu. Dulu saya nggak berminat karena ya alhamdulillah pada saat itu usaha saya maju pada saat itu. Dan kebetulan memang saya lagi cari kurma nih untuk teman, untuk kolega saya. Kalau tak belikan kurma yang bungkusan 1 kiloan diadai kresek itu kan tidak pantas. Jadi gimana? Terus saya cari browsing, kok ada King. Tak pikir King Salman itu dari Arab Saudi. Dari Arab. Ternyata dari Sukabumi. Dan di situ ada produk pada saat itu kalau nggak salah cuman kurma ya. Iya, baru kurma Pak. Betul. Kurma King Salman, Sukari sama King Ajwa. King Ajwa. Dan pada saat itu ya saya coba, saya beli gitu. Terus di situ ternyata ada promo yang sangat menarik dengan jadi member. Kalau tidak jadi member harganya sekian, kalau jadi member harganya sekian. Tak hitung-hitung dari sisi bisnis, ya mending aku jadi member toh. Member, iya. Ya wes, saya beli 2 kalau nggak salah 2 atau 4 pada saat itu untuk jadi member dengan membayar sedikit rupiah untuk administrasinya kalau nggak salah ya 30 ribuan atau 35 ribuan yang sangat murah. Iya. Jadi itu awalnya, makanya di sini saya buat background ketertarikan bergabung dengan King Salman itu, ya itu latar belakangnya. Latar belakang pertama itu pada saat itu memang momennya tepat. Kalau nggak salah saya bergabung itu 1 bulan sebelum Ramadan, kalau nggak salah. Saya berpikir pada saat Ramadan pasti kan kurma itu laris manis. Iya, betul. Jadi apa salahnya saya coba. Ya. Jadi pada saat itu saya langsung beli 4 dan yang 1 itu saya makan sendiri habis.
nggak tahu suka atau lapar pada saat itu saya lupa. Masya Allah. Tapi memang rasanya enak gitu. Yang 3 saya kasihkan ke rekan saya dan beliau bilang memang enak gitu. Jadi saya pada saat itu memang momennya tepat untuk bergabung dengan King Salman. Latar belakang yang kedua, produknya insya Allah halal karena memang kurma itu pasti ya dari buah, dan kurma itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dimakan demi kesehatan. Yang ketiga, murah dan mudah untuk menjadi member. Karena ya itu saya bilang, untuk jadi member itu kan cuma sekitar 30.000. Kalau saya beli kurma di tempat lain, wis impas. Iya. Ya mudah dan murah, tinggal kalau nggak salah apa kirim nama dan itu seret, nggak sampai 10 menit sudah jadi member saya. Ya alhamdulillah pada saat itu, dan ya itu background ketertarikan saya dengan King Salman. Tapi itu belum jualan saya. Cuma baru sekedar tahu King Salman jual kurma dan jadi member. Itu belum ada niatan untuk jualan. Baik, untuk slide selanjutnya, Mbak Eka. Oh iya, sebentar Pak. Bukan. Sudah ada Pak? Bukan. Yang ini ya Pak? Oke, saya buka sendiri ya, Mbak Eka. Iya, silakan Pak. Ini terlihat untuk slide-nya Pak? Terlihat. Ya, baik. Saya belum dijadikan co-host di Mbak Eka. Baik, sebentar Pak. Halo Mas Lutfi, mohon dijadikan co-host Pak Munasirnya. Ada Pak, revisi sudah jadi kelihatan. pengurusnya, Pak. Sudah Pak, silakan. Sudah ada Pak Munasir? Baik, mungkin ada sedikit gangguan. Kendala teknis. Iya, tidak apa-apa Pak. Jadi ini Silahkan. tadi slide ketiga. Jadi sebelum kita berniat berjualan, kalau saya ini bapak-bapak sama ibu-ibu, yang pertama itu memang belum niat untuk berjualan. Tapi kalau kita mau berjualan sesuatu, ada beberapa tip yang bagi saya itu sangat penting. Yang pertama adalah kenali produknya. Kita nggak akan mungkin berjualan suatu produk kalau kita nggak tahu produknya. Salah satu contohnya
kita mau jualan kurma. Kurmanya kurma King Salman. Tapi kita nggak tahu kurma itu apa. Kurma itu buah atau gorengan atau apa. Itu kan aneh. Niat kita jualan tapi kita nggak tahu produknya. Untuk itu yang pertama adalah kita kenali dulu produknya. Kalau memang yang kita mau jual kurma, kita harus tahu, oh macam-macam kurma itu apa. Jadi di saat ada orang bertanya, Pak ini kurma apa, kok rasanya enak? Oh ini kurma King Salman. Kurma King Salman itu apa Pak? Jadi itu yang perlu kita kenali dari sisi produknya. Yang kedua, untuk mengenal produknya, ya harus beli produknya. Nggak mungkin kita pengen kenal produknya, tetapi minta ke tetangga atau ke teman, Mas, aku minta produknya sih ngincipi. Rasanya itu tidak betul. Makanya saya jualan apa saja dari King Salman, saya pertama-tama beli semua. Kurma saya beli pada saat King Salman meluncurkan Al-Quran, saya juga beli. Saya ingin membuktikan produknya itu benar-benar ada manfaatnya apa enggak. Pada saat King Salman meluncurkan sajadah, saya juga beli untuk anak-anak saya. Dan pada saat kalender King Salman juga meluncurkan, saya juga beli. Dan terakhir, King Salman meluncurkan produk Gamat. Alhamdulillah saya juga langsung beli 2 pada saat itu. Kenapa saya harus beli? Memang saya ingin membuktikan benar enggak sih produk yang King Salman itu benar-benar ada manfaatnya. Baik dari rasa maupun dari manfaat-manfaat yang lain. Kalau kita sudah tahu dan kita sudah membuktikan bahwa produk ini ada manfaatnya, oke, kita putuskan kita siap nggak berjualan. Ya udah, kita niatkan diri untuk berniaga, beribadah sambil berniaga. Untuk ya pertama-tama menebar kebaikan di buminya Allah. Memang pada saat itu saya tidak melulu untuk mencari uang dari Salman. Karena asumsi saya, usaha saya lebih besar daripada penghasilan dari King Salman. Makanya saya ya wis sambil beribadah, berniaga. Intinya kalau saya sih kejar akhiratnya, pasti dunia juga akan ikut. Masya Allah. Betul. Jadi itu yang beberapa tip. Nah, setelah sudah saya niatin, saya sudah tahu produknya, saya sudah membuktikan manfaatnya. Oke deh, saya sudah berniat. Konsep pasarnya. Karena apa? Nggak mungkin. Karena apa? Nggak mungkin produk-produknya King Salman akan saya jual ke sembarangan. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa menjual produknya King Salman sembarangan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Baik, saya lanjutkan. Ya, gimana Bapak? Mungkin untuk pembidikan pasar ini, pangsa pasar untuk King Salman, kurma King Salman ini lebih tepatnya ke orang-orang yang dengan penghasilan yang cukup. Karena dengan kurma King Salman ini kan memiliki harga yang lumayan dengan kualitas yang lumayan. Nah, jika kita membidik ke harga ke masyarakat yang penghasilannya mungkin kurang, itu kurang tepat karena mungkin daya minat untuk belinya agak susah. Itu Pak, mungkin dari saya. Oke, absolut benar 100%. Jadi memang benar Bapak. Jadi harga produk King Salman ini mahal. Jadi mohon maaf untuk Mbak Eka, memang produknya mahal. Cuman dari harga mahal itu saya malah bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Saya paling tidak suka berjualan
dengan produk yang harganya sangat murah. Yang kesannya adalah murahan. Biasanya kualitasnya juga beda ya Pak ya? Betul. Saya sebelum bergabung dengan King Salman, saya berjualan produk-produk itu jauh harganya di atas pasaran. Karena apa? Kalau di pasar 10.000, saya jualan 30.000. Tapi saya yakinkan bahwa produk itu benar-benar sangat spesial, sangat bermanfaat, dan beda dengan yang di pasaran. Dan itu ada di King Salman. Makanya kalau produk orang ada beberapa reseller yang mengeluh kok harganya mahal, saya malah bersyukur King Salman punya harga yang mahal. Saya berani bersaing dengan Bapak Ibu karena apa? Saya jualnya King Salman itu juga mahal. Bahkan saya tidak takut dengan reseller-reseller yang jualnya di bawah harga pasaran yang sudah ditetapkan oleh King Salman. Saya tidak takut, karena saya punya trik. Kalau Bapak Ibu tahu, Al-Quran itu harusnya dijual 20.000. 100 dari King Salman, 100 berapa? Mbak Eka? Harga jual untuk customernya 120.000 Pak. Harga jual minimal. 120.000. Berarti dengan ongkirnya kalau ke saya kan 19.000, berarti 139.000 ya, Kak Eka ya. Iya betul Pak. Tapi Bapak Ibu, saya jualan berapa kalau Bapak Ibu ingin tahu? Saya jualnya di 155.000. Masya Allah. Tapi kenyataannya gimana? Kalau Bapak Ibu lihat, karena apa? Saya lihat jualan kayak contoh Al-Quran, Al-Qasbah, kalau saya lihat di toko Gramedia, mungkin harganya cuma 60-70 ribu. Jauh dari King Salman. Tapi pada saat saya buka jualan Al-Quran dengan harga 155, dengan sedikit tips-tips dan omongan-omongan, ternyata malah meledak pasar saya. Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu jangan takut dengan harga yang mahal. Malah seharusnya Bapak Ibu harusnya takut kalau jualan di harga yang murah. Karena pasti barangnya juga murah. Tapi kalau Bapak Ibu yakin bahwa harga mahal itu karena apa? Kita sudah kenal produknya, yang pertama. Yang kedua, kita sudah membuktikan manfaat dari produk. Makanya saya jual mahal. Kurma begitu juga. Sajadah begitu juga. Kalau dari King Salman menetapkan keuntungan 30-35%, saya untung sampai 60%. Masya Allah. Tapi ya, alhamdulillah penjualan saya juga tidak mengecewakan. Makanya saya berani mengatakan bahwa saat ini penghasilan saya di atas 10 juta dari King Salman. Itu makanya saya bilang saya tidak takut bersaing. Kadang-kadang ada reseller mungkin ya dijual supaya laku, yang penting tidak rugi. Belanjanya 90.000, sudah dilepas 120, yang penting tidak rugi, mengejar omset. Bagi saya salah. Bagi saya, buat apa capek-capek kita berjualan tapi tidak ada untung? Lebih baik kita tidur, nggak usah jualan, sama-sama nggak ada untung kan? Tapi karena kita sudah berniat berjualan, kita lebih untung, lebih banyak untung, dan keuntungan bisa kita bagi-bagi. Bagaimana caranya membagi-bagi nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan. Ya. Oke, tips berjualan kelima, setelah saya sudah bidik pasarnya, saya bidik pasar mana-mana yang harus saya jualkan, baru saya buat promosinya.
promosi apa aja. Saya sebenarnya promosi itu sudah banyak ngambil dari promosinya dari King Salman. Kita harusnya sudah sangat berterima kasih, nggak perlu repot-repot buat promosi-promosi, buat mikir cari kata-kata untuk promosi, karena King Salman sudah menyediakan promosinya. Tinggal ya tuning sedikit, jadilah promosi. Jadi kita sebenarnya sudah lengkap dari King Salman untuk promosinya. Dan yang terakhir, sudah kita kenali produknya, sudah tahu manfaatnya, sudah berniat untuk berniaga, pangsa pasar kita sudah tahu, promosinya kita sudah kita buatkan, ya udah, kita sebagai manusia bisanya cuma itu tok kok. Untuk hasil akhirnya, ya Allah yang menentukan. Biar Allah yang menggiring pembeli itu mengarah ke kita. Betul. Karena ikhtiar kita sudah cukup. Kita sudah tahu produknya, kita sudah membuktikan, sudah ada niat, pangsa pasarnya sudah kita bidik, promosi kita sudah buat. Ya sudah, itulah manusia, cukup. Kita kan tidak mungkin memaksa, kamu harus beli. Bawa senjata, kamu harus beli. Kalau nggak beli, kamu tak dor. Tidak mungkin. Ya biarkanlah. Allah sendiri yang akan memberikan rezeki itu kepada kita. Itu tips berjualan. Baik, kita lanjutkan. Atau terlalu cepat ya? Cukup Pak Munasir. Oh, cepat. Baik, setelah kita tahu tips berjualan saya ya. Jadi ini yang terjadi pada diri saya. Ada tips agar orang-orang itu tertarik bergabung bersama kita ya. Jadi saya menekankan tips agar orang-orang bisa membeli produk saya, tertarik. Minimal tertarik dulu lah, jangan membeli dulu. Kalau sudah tertarik, kita menikah aja pasti tertarik dulu, nggak langsung menikah. Sama dengan produk-produk kita, ya udah, biar gimana caranya orang tertarik dulu. Yang pertama adalah kita berikan kepercayaan. Jadi usahakan kita jadi manusia bisa dipercaya oleh banyak orang. Jadi kita banyak teman, dipercaya banyak teman, dipercaya oleh keluarga, dipercaya oleh kolega. Kepercayaan itu tidak ujuk-ujuk datang. Apa ujuk-ujuk ini? Tiba. Tiba-tiba datang. Tapi kepercayaan itu kita yang harus buat, kita tanamkan pada orang lain bahwa apa yang akan kita jual itu benar. Gitu. Kalau saya ngomong, Pak, ini loh kurma saya ini gede-gede, rasanya enak, lumer di lidah. Kalau sekali masuk, waduh, lupa segalanya. Masya Allah. Ya kita buktikan. Jadi setelah saya, ini loh Pak, barang saya ini, produk saya ini, dibuka, oh iya Pak, rumahnya kok gede-gede ya? Iya, ini bapak ibunya kurma yang sukari soalnya. Jadi orang yakin dan percaya omongan saya bahwa itu betul. Kurmanya King Salman itu besar-besar dan rasanya enak. Itu. Walaupun saya nggak tahu tahun ini kurmanya kok jadi anaknya sukari, agak kecil-kecil. Ya. Jadi itu tipsnya. Berikan kepercayaan pada orang. Yang kedua, mudah dan nyaman. Mudah dan nyaman ini orang-orang tuh jangan dipersulit. Kebiasaan kayak gini. Pak, saya mau beli Pak, tapi contohnya kayak apa? Bener enggak ini? Wah, kalau mau contoh ini barangnya mahal, ya harus beli. Itu kan mempersulit buat dagangan kita. Ya kita, makanya tadi kita beli, kita buat contoh. Ini loh Pak, dagangan saya. Buktikan sendiri. Nah, memudahkan mereka membuktikan bahwa produk kita itu benar-benar. Gitu. Jadi kita baru kenalan, Pak, silakan beli produk saya. Contohnya mana? Ya beli dulu. Baik, saya beli. Mana barangnya?
Ya tunggu 7 hari dulu. Ya orang nggak jadi beli. Karena apa? Ribet dan rumit serta ruwet gitu. Ya. Berikan kemudahan dan kenyamanan bagi calon pembeli kita untuk tertarik bergabung kita. Terus yang ketiga, pelayanan. Banyak pelayanan yang harus kita berikan kepada konsumen kita, customer kita, yang harus kita perbaiki. Pelayanan salah satu contoh. Kalau saya jualan, itu selalu COD. Kalau King Salman kan enggak. Nggak ditransfer dulu, ya tak kirim barangmu. Kata-katanya Mbak Fitri kan, kapan Pak ditransfernya? Jadi kalau nggak transfer dulu, nggak tak kirim barangnya. Itu King Salman. Tapi kalau saya enggak, supaya memudahkan, yalah, yang namanya usaha pasti bermodal lah. Duit saya sampai barang datang saya kasihkan dengan selamat, sudah sesuai barangnya, baru mereka membayar. Itu salah satu pelayanan. Pelayanan juga banyak hal, kita tersenyum ke orangnya atau kita sapa ke orangnya, basa-basi, Pak sehat Pak. Oh alhamdulillah. Gimana Pak? Kalau badannya kurang sehat, saya punya produk Pak, biar sehat. Nah, itu kan pelayanan. Sama juga salah satu pelayanan itu juga informasi. Kalau di grup itu kadang-kadang Mbak Fitri dimarahin banyak orang karena wah kiriman kurang cepat, kiriman terlambat, kiriman nyasar, barang kurang. Itu juga salah satu pelayanan. Kalau saya sih, untuk mengantisipasi itu, Bapak Ibu, ada beberapa case yang saya kasihkan contoh di antara. Kalau penjualan kurma saya, karena dari, kalau nggak salah, Sukabumi ya, kurmanya. Iya, betul, Pak. Ke Sidoarjo itu butuh waktu 3 hari atau 4 hari. Saya selalu bilang ke pembeli saya, Bapak Ibu, bahwa kurma ini akan sampai ke tangan Bapak Ibu dalam waktu 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari itu, barang akan saya kasihkan, nggak usah bayar. Masya Allah. Itu saya kasihkan karena apa? Saya yakin nggak mungkin King Salman kirim ke tempat saya dalam waktu 7-8 hari. Iya. Itu tidak mungkin. Karena apa? Biasanya kurma itu cuma 2 hari sudah sampai karena karena tidak pre-order. Tidak pakai dicetak. Itu Allah sendiri yang nyetak. Betul, Pak. Jadi saya yakinkan ke pembeli saya, Bapak Ibu, kurma akan sampai di tangan Ibu dalam waktu 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari, Bapak Ibu tidak usah membayar. Barang saya kasihkan secara gratis. Nah, itu pelayanan saya. Termasuk di Al-Quran. Kalau Al-Quran pada saat ini kan pengirimannya sekitar 6-7 hari. Nyetaknya 3-4 hari, pengirimannya 3-4 hari, sekitar 8 hari. Tapi saya ngomong ke pelanggan saya, Al-Quran ini, karena ini custom, butuh waktu 15 hari sampai ke tangan Bapak Ibu. Kok lama ya Pak? Iya Bu, karena apa? Al-Qurannya itu di depannya diukir atas nama Bapak Ibu. Jadi nulisnya itu lama. Sambil bergurau kayak gitu. Oh baik Pak. Nah, logika saya, tidak mungkin juga King Salman akan ngirim barang ke rumah saya dalam waktu 15 hari. Karena apa? Kalau sudah 8 hari gak datang, Mbak Fitri sudah tak warning, Mbak Fitri kok barang saya belum datang. Nah, makanya saya tidak pernah dikomplain oleh pembeli saya
kok barangnya nggak datang. Dan belum pernah pembeli saya dapat barang dari saya gratis karena keterlambatan barang saya. Nah, itu pelayanan Bapak Ibu. Pernah nggak kejadian terlambat? Oh, pernah. Jadi saya pernah order Al-Quran, kalau nggak salah pada saat itu A4. Harusnya dikirim ke Sidoarjo dari Bandung lewat Juanda harusnya. Tak tunggu-tunggu sampai lama, kok belum datang, padahal 15 hari saya harus sudah serahkan pada saya. Ternyata sampai 15 hari nggak datang, sampai 10 hari nggak datang. Wah, saya ini ragu-ragu. Saya tanya ke Mbak Fitri, ternyata, maaf Pak, Al-Quran Bapak ini dapat bonus berjalan-jalan ke Pekanbaru. Jadi harusnya dari Bandung langsung ke Jogja, ternyata diajak jalan-jalan ke Pekanbaru. Sama ekspedisinya ya Pak ya? Saya enggak tahu. Wah, mau marah gimana? Akhirnya ya udahlah, saya bilang alhamdulillah Al-Quran saya dijak main-main ke Pekanbaru. Padahal saya belum pernah ke Pekanbaru. Gitu. Akhirnya saya bilang ke pembeli saya, Bu, mohon maaf, Al-Quran Ibu ini akan lambat. Kira-kira masih seminggu lagi. Apa perlu digagalkan Ibu? Waduh Pak, kalau seminggu lagi, iya Bapak bilang kan 15 hari. Lebih baik digagalkan aja Pak. Karena saya akan beli ke tempat lain. Oh siap, alhamdulillah Bu. Jadi otomatis saya rugi. Jadi saya rugi kalau nggak salah 147.000 pada saat itu. Angan-angan saya bahwa pada saat itu saya rugi. Cuman pada saat perjalanan, Al-Quran itu datang. Karena orang itu sudah digagalkan orderannya, akhirnya saya foto Al-Quran itu, saya share di grup. Teman-teman, siapa yang berminat Al-Quran ini, karena Al-Quran ini sudah dibatang oleh pembelinya. Ya, alhamdulillah, ujuk-ujuk, saya ditelepon, Pak, jangan dikasihkan orang. Al-Qurannya itu saya beli aja, Pak. Saya lihat kok Al-Qurannya sangat bagus. Masya Allah. Nah, alhamdulillah, dari yang rencananya rugi 147, ternyata dibalik oleh Allah malah untung jadi 220. Karena A4 saya jual 220. Yang dari awal rencananya rugi, ternyata malah untung sekitar 70.000. Itu alhamdulillah. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan. Makanya betapa pentingnya pelayanan itu agar orang-orang itu bisa bergabung bersama kita. Ini itu kita lanjutkan ke trik selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan saya untuk Al-Quran ini sudah lama, ya. Jadi orderan saya untuk umum itu sudah banyak, Bapak Ibu. Jadi kalau Mbak Fitri tahu setiap minggu itu mungkin order saya bisa sampai 50, 60. Terus akhir-akhir ini agak drop. Pada saat itu sudah mungkin jenuh karena mungkin sudah banyak yang sudah punya Al-Quran. Jadi, nah, untuk menaikkan daya belinya, saya membuat program Al-Quran, 1000 Al-Quran untuk yatim piatu. Jadi pada saat itu, sebelum King Salman meluncurkan wakaf Al-Quran, saya sudah meluncurkan wakaf Al-Quran yang berjuluk 1000 Al-Quran untuk anak yatim piatu. Jadi penjualan secara umum berjalan, saya juga meluncurkan wakaf. Memang dari awal-awal ditanyakan, wakaf untuk apa? Jadi saya punya program wakaf untuk
anak yatim di Sidoarjo. Pada saat itu saya menargetkan 1000 Al-Quran untuk anak yatim piatu di daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Dan alhamdulillah pada saat itu antusiasme teman-teman itu saya nggak menduga. Saya pikir, nggak mungkin ini. Berat sekali untuk membuat program 1000 Al-Quran untuk yatim piatu. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi 1000 Al-Quran itu saya tempuh cuma 4 bulan sudah ketutup, Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi setiap bulan itu ada sekitar 150 sampai 200 Al-Quran saya beli ke King Salman untuk anak yatim ya, di Sidoarjo. Bukan saya sendiri yang beli, tapi dari para pewakaf. Dan kembali lagi saya bilang, kita kejar akhiratnya, dunianya katut. Kejar akhiratnya, dunianya dapat. Pasti hidup dapat. Berapa saya jual wakaf itu, Bapak Ibu? Wakaf Al-Quran itu saya jual 130.000. Masya Allah. Padahal saya ambil dari King Salman 90.000. Berarti masih ada keuntungan 40.000. Dipotong 4.000 ongkir. Jadi wakaf sendiri loh, saya masih dapat untung. Padahal wakaf ya. Saya kejar, makanya saya berniat untuk untuk anak yatim piatu supaya punya Al-Quran sendiri. Harapan saya bisa jadi amal jariah saya. Ya mudah-mudahan memang amal jariahnya dapat dan dunianya dapat. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau dalam 1 bulan saya order 200 Al-Quran ke King Salman dengan keuntungan 40.000, bisa berapa rupiah laba yang saya dapatkan. Makanya saya bilang 10 juta dari King Salman itu insya Allah mudah. Ya itu hitung-hitungannya. Jadi 1000 Al-Quran itu cuma 3-4 bulan itu sudah ketutup. Dan saya buat program 1000 yang kedua Al-Quran untuk yatim piatu. Dan ini sudah sekitar 600-700 sudah jalan. Bahkan program ini sudah saya naikkan jadi 10.000 Al-Quran untuk Jawa Timur. Kalau kemarin 10.000 Al-Quran untuk yatim piatu untuk Sidoarjo, sekarang 10.000 Al-Quran untuk Jawa Timur. Mudah-mudahan ini bisa kecapai, ya kalau tidak tahun ini ya tahun depan. Tapi paling tidak kita sudah berusaha. Ya. Nah, Bapak Ibu, gimana caranya kalau program Al-Quran itu supaya kita juga programnya jalan, hasilnya juga ada. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan bahwa yang pertama, kalau saya mau melakukan program ini, saya harus survei ke yayasan dulu. Survei yayasan atau pesantren yang mau dan membutuhkan Al-Quran. Kenapa Ibu, Bapak Ibu? Kadang-kadang yayasan itu kalau mau dikasih Al-Quran itu tidak mau. Makanya saya tidak memaksa. Pak, kalau bisa jangan Al-Quran ya Pak. Lebih baik dikasih mentahannya aja. Itu banyak Bapak. Tapi saya tidak kalah apa ya? Saya punya trik bahwa pada saat saya survei ke yayasan, saya selalu bawa contoh Al-Quran dari King Salman. Kebetulan saya punya satu Al-Quran yang saya pegang selalu bawa kemana-mana. Saya bilang, Pak, mohon maaf, Al-Quran yang akan saya berikan itu seperti ini loh. Jadi Al-Quran itu ada namanya, ada nama santrinya, ada nama pondok pesantrennya. Dan insya Allah, Al-Quran ini saya berikan satu persatu untuk santri-santrinya. Jadi tidak akan keliru. Tanggapannya apa? Oh begitu ya Pak.
kok baik ya Al-Qur'annya ada namanya. Ya alhamdulillah, inilah memang Al-Qur'an dari King Salman. Di covernya ada namanya, santri-santrinya ya kan diberikan. Oh baik Pak, kalau begitu mau. Gak jadi mentahan ya Pak, jadi Al-Qur'annya ya Pak, Al-Qur'an aja. Hanya kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi rata-rata sekarang kalau saya sodorin Al-Qur'an King Salman, orang lebih baik minta Al-Qur'an. Karena apa? Kadang-kadang di yayasan dan pesantren itu memang ada Al-Qur'an, tapi untuk umum. Jadi kadang-kadang ada atur memberi Al-Qur'an 10. Kalau dibagi satu persatu tidak cukup, akhirnya ditaruh di rak, di lemari. Akhirnya Al-Qur'an itu tidak kebaca, nggak manfaat. Tapi kalau saya survei jumlahnya berapa yang diperlukan. Rata-rata setiap yayasan itu ada 50 sampai 100. Kalau yayasan ngomong, Pak, saya butuh 80. Ada nama-namanya Ibu? Oh ada Pak, saya minta nama-nama. Dikasih 80. Oke. Berarti kalau 80 permintaannya, saya harus mencarikan Al-Qur'an itu 80 buah. Akhirnya saya bilang, Pak, Al-Qur'an ini akan sampai ke yayasan ini dalam waktu 1 bulan. Kenapa sampai 1 bulan? Ya saya berpikir, kalau 80 saya harus promosi dulu butuh waktu untuk mencari para donatur, para pewakaf. Mungkin nggak dalam waktu 1 bulan dapat 80, tapi saya punya keyakinan bahwa apa yang saya niatkan pasti Allah memberikan jalan. Saya pulang, saya promosikan grup-grup ke tim, ke tempat-tempat perusahaan. Dan kebetulan di perusahaan itu saya punya kenalan, dia seorang staf, punya banyak anak buah, saya sodorin. Dan alhamdulillah setiap bulannya itu selalu melampaui dari target yang kita inginkan. Yayasan butuh 50, dapat 50. Yayasan butuh 80, alhamdulillah belum sampai 1 bulan sudah tutup 80. Dan itu sampai sekarang. Dari beberapa itu akhirnya banyak dari para pewakaf itu yang, Pak, saya mau langganan aja deh, biar Bapak gak usah uber-uber, tiap bulan saya langganan 10 buah. Yang satunya, iya Pak, saya langganan 3 buah. Yang satunya mungkin saya langganan 1 buah. Jadi akhirnya tiap bulan itu selalu ada. Kemarin baru saya order 60 buah, ini barangnya sudah datang. Jadi akhirnya mereka langganan untuk wakaf. Jadi mereka percaya. Itu promosi saya. Setelah promosi, yang terpenting adalah pelaporannya. Karena apa? Pelaporan itu akan memberikan kepercayaan kita kepada orang-orang yang mewakafkan hartanya. Jadi yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan itu bagaimana sih Pak? Kok perlu sih laporan? Orang wakaf itu nggak perlu laporan Pak. Orang itu sudah ikhlas. Sudah nggak memikirkan uangnya yang dikeluarkan. Betul, orang itu sudah ikhlas. Tapi menanamkan kepercayaan ke orang lain itu sulit. Terlepas dia butuh laporan kita atau tidak, laporan itu wajib kita berikan. Nah, jadi pada saat Al-Quran itu datang, langkah pertama saya adalah semua Al-Quran itu saya foto, Pak. Dari seperti gambar ini, saya foto. Kita buktikan bahwa seperti ini ya, ada contohnya Sriyanto mewakafkan Al-Quran ini untuk. Nah, Sriyanto ini adalah orang yang mewakafkan. Dan nama M. Faizul Nur ini adalah santrinya santri yang kita berikan. Di bawah ini adalah yayasan, di mana Mas Faizul ini bernaung.
Dari foto ini saya kirimkan, Pak, ini wakaf Bapak sudah datang Al-Qur'annya. Bisa dicocokkan, Pak. Ini Bapak Srianto, ini yang menerima, ini Yayasan Panti Asuhan. Mereka seneng. Oh, terima kasih, Pak. Ya ini loh yang saya harapkan kalau saya wakaf, jadi memang terwujud. Kadang-kadang saya wakaf, malah saya ditipu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan. Bukan keren-kerenan Bapak Ibu, ini memang saya buat supaya orang yang mewakafkan tidak kecewa. Kadang-kadang kan bangga juga ini. So, saya wakaf kok ada tulisannya di Al-Quran. Wah, saya bangga. Gitu. Dari kebanggaan itu akhirnya, yaitu tadi saya bilang, akhirnya mereka langganan. Ya. Nah, pada saat penerimaan foto ini, sudah pada saat saya berikan, saya serahkan ke yayasannya, saya foto juga Bapak Ibu. Ya. Setelah saya foto, saya buktikan ke pembelinya. Pak, Al-Quran Bapak ini sudah sampai ke yayasan. Ini cuma salah satu contoh ya. Nah ini kegiatan saya pada saat menyerahkan wakaf Al-Quran ke beberapa pesantren atau ke yayasan. Nah, ini ada urutannya dengan yang slide pertama itu. Saya nggak mungkin bisa menerangkan isi Al-Quran ini kalau saya tidak kenal Al-Qurannya King Salman. Jadi pada saat saya memberikan Al-Quran ini, saya sudah paham Al-Qurannya ini bagaimana, apa isinya di dalamnya. Makanya sebelum saya terangkan, sebelum saya serahkan, saya jelaskan kepada santri, kepada semuanya, ini loh Al-Quran kalian. Al-Quran kalian ada nama kalian di sini. Rata-rata mereka seneng nggak kalau nama kalian tertera di Al-Quran? Wah, senang sekali Pak. Saya belum pernah nemu Al-Quran yang ada namanya. Jadi mereka itu sangat-sangat bangga dan sangat antusias menerima Al-Quran yang ada namanya. Dan ini sudah saya buktikan sendiri dengan saya mengenali Al-Quran, saya bisa menjelaskan Al-Quran. Al-Quran di dalamnya itu ada apanya, ada mananya, ada tajwidnya, bagaimana bukanya, bagaimana mencari juznya. Di situ ada 8 kolom buat apa, saya tahu semua. Dan saya jelaskan. Dan Alhamdulillah mereka senang. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu pada saat saya menyerahkan Al-Qur'annya. Ini sudah hampir tahap ke-27. Nah, ini salah satunya tahap ke-25 dan 26. Ini rata-rata memang di Sidoarjo. Masya Allah. Jadi dari situ Bapak Ibu yakin ya. Jadi kalau saya bilang angka 10 juta laba bersih saya itu dari mana? Ya dari ini. Bapak Ibu bisa menghitung sendiri kalau saya tiap minggu, tiap bulan 150 sampai 200 Al-Quran yang terjual dengan keuntungan segitu, Bapak Ibu bisa menghitung berapa laba saya. Jadi saya tidak akan bohong, wah 10 juta dari Hong Kong kalau cuma jual Al-Quran atau jual dari produknya King Salman. Ini saya buktikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, iya Pak Munasir bisa jualan kayak gitu. Saya ini orang desa, orang yang nggak paham internet, saya nggak paham itu. Jangan salah Bapak Ibu, saya jualan ini secara konvensional. Saya tidak pernah jualan di marketplace, di IG, atau di Facebook. Karena apa? Saya belum pernah kenalan IG, kenalan Facebook, sama marketplace. Saya nggak kenal. Jadi memang saya jualan secara konvensional. Kalau tuh saya jualan melalui media sosial, saya hanya melalui WhatsApp.
Dimana kalau WhatsApp saya pikir Bapak Ibu semua sudah paham ya, jadi tidak terlalu canggih. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa medsos, tidak usah berkecil hati. Saya yakin dengan kita door to door segala macam itu kita bisa menghasilkan yang kita harapkan. Ya, jadi 10 juta itu tidak terlalu sulit kalau kita memang berusaha. Jadi trik-triknya itu. Ya. Sudah cukupkah itu, Pak? Belum. Karena apa? Ada beberapa produknya King Salman. Ya, saya jual bukan hanya kurma dan Al-Quran. Saya jualan sajadah. Saya juga banyak sajadah itu keuntungan saya malah 70.000 kalau nggak salah per sajadah. Padahal King Salman itu mau beri keuntungan saya cuma 30.000 kan. Ternyata saya bisa untung 70.000. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir mau jualan mahal, jangan khawatir tidak laku. Insya Allah barang-barangnya King Salman itu memang luar biasa bagusnya. Semua saya jual Bapak Ibu. Contohnya ini. Teman. Di saat sepi, saya pernah dikirim, kalau nggak salah di grup, saya dikirimin video cara buat jus kurma. Jadi pada saat itu dari admin itu ngirim cara membuat jus. Akhirnya saya coba-coba, ternyata memang enak, bukan cuma sekedar enak, enak benar. Masya Allah. Akhirnya apa? Ya udah, kalau jual kurma tersendat, tak buatkan jus. Hasilnya gimana Bapak Ibu? Hasilnya ini melebihi hasil penjualan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran saya untung 5-6 juta. Jus ini lebih spektakuler lagi. Hasilnya benar-benar luar biasa. Syaratnya apa? Yaitu ada King Salman-nya itu. Karena apa? Pelanggan saya sudah yakin produknya King Salman itu bagus. Makanya jus saya pakai kurmanya kurma King Salman. Dan pembeli Salman, wah itu pasti sudah yakin. Cuman saya tambahin, ada madunya, maju yang kualitas itu, susunya juga yang berkualitas, ada dengan itu. Dan hasilnya cuma luar biasa. Masya Allah. Resepnya bagaimana Pak? Mungkin Bapak Ibu bisa tanya ke admin kalau masih menyimpan Video. Ya, videonya. Berapa kurmanya, berapa susunya, tinggal dimodifikasi. Ya. Awalnya Bapak Ibu, keuntungan saya itu 50% dari dari susu ini. Lambat laun, nggak tahu saya salah hitung atau gimana, keuntungan ini loh malah 100%. Gila memang. Akhirnya saya niru King Salman. King Salman itu wah, orangnya memang pinter-pinter. Sering ngadakan promo lah. Promonya kalau nggak ini itu. Habis itu ini itu. Promo terus. Saya juga niru. Jualan King Salman, jus ini juga. Beli 2 dapat 3. Beli 3 dapat 4. Beli 2 diskon 7.000. Nah, itu trik-trik penjualan saya juga nyontoh dari King Salman kok. Dan hasilnya luar biasa. Terakhir pada saat bulan puasa kemarin, omset saya lebih dari 50 juta dari King Salman. Pada saat Ramadan. Di mana Ramadan pada saat itu, King Salman membuka Al-Quran dan dapat tebus murah sarung. Kalau nggak salah, tebus murahnya sarung itu 20.000 kalau nggak salah. Saya nggak kalah pinter. Saya tetap jual Al-Quran dengan harganya, saya tetap tebus sarungnya 25.000. Kalau Pak Salman bilang ya
gendong indit ya. Apa gendong indit bahasa Indonesianya? Jadi reseller juga dipotong, King Salman juga dipotong, jadilah saya murah. Tapi kalau saya enggak, Al-Quran jualnya tetap, sarungnya juga saya ambil untung. Kenapa saya bisa bilang gitu? Sebelum saya melakukan keputusan itu, saya survei dulu. Sarungnya King Salman itu di luar harganya berapa. Saya survei di Indomaret, saya survei di toko-toko besar, rata-rata sarungnya King Salman itu dijual 60.000. Wah, ini peluang. Makanya akhirnya saya jual 25.000, untung 55.000. Tapi pembeli saya sampai nunggu-nunggu, terakhir kurang 10 hari sudah saya stop karena saya takut lebaran tidak kuber. Jadi saya untung berganda. Oke, sampai terakhir ini Bu, Bapak Ibu, bijinya kurmanya King Salman ini juga tak olah. Masya Allah. Ini adalah bubuk biji kurmanya King Salman. Ini tak olah, jadi produknya King Salman itu semua produknya berkah. Jadi mulai kurmanya, bijinya itu ludes. Masya Allah. Jadi termasuk bijinya saya jual bubuan juga saya olah jadi susu. Jadi itu Bapak Ibu, secara hitungannya gimana kok bisa dapat 10.000? Ya Bapak Ibu punya kalkulator sendiri, dihitung. Ya. Jadi Al-Quran saya 200 satu bulan, 100 satu bulan itu berapa? Ya. Untuk mencapai 100 itu apa saja yang saya buat itu sudah di situ. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Yang pasti saya sebagai manusia banyak kekurangannya dan itu yang bisa saya sampaikan. Pengalamannya saya ikut King Salman. Saya selalu ikut kok apa semua produk pada saat Zoom meeting saya juga ikut walaupun saya kesibukan. Oh ya, pada saat pandemi ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya peluang bagi kita untuk jualan kurma. Karena apa? Kurma itu meningkatkan daya tahan imun kita. Banyak orang yang tidak suka makan kurma itu secara langsung dimakan mentahan kayak gitu. Ya kita olah. Tapi jangan lupa pakai kurmanya King Salman. Karena apa? Ada beberapa orang yang meniru jus saya pakai kurma di luar. Dia protes. Pak, saya coba buat jusnya, kok beda ya rasanya? Kamu pakai kurmanya apa? Pakai kurma ini, Pak. Oh iya, pasti kurma ini kurma lain. Beda. Kalau saya pakai kurma King Salman. Iya. Nah, setelah itu saya kasih kurma King Salman, ternyata memang betul. Bedanya rasanya beda. Bapak Ibu, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini sudah terlalu banyak saya ngoceh. Mungkin Bapak Ibu sudah bosen, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo, karena waktunya juga sudah terlalu malam. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi yang disampaikan Bapak Munasir sangat menarik sekali dan memotivasi kita semua ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Munasir yang sudah bersedia sharing bersama kita semua. Nah, barangkali dari para mitra yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Munasir, boleh langsung raise hand. Nah, ini udah ada yang raise hand ya, 4 orang, tapi kita batasi dulu 4 orang penanya, karena takutnya kemalaman ya. Baik, yang pertama ada Pak Ali Hidayatullah, silakan Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Oh, baik, mungkin Bu Siti Taslihatun dulu.
Silakan Bu Siti. Masih belum ada suaranya. Baik, kalau begitu boleh ke Kak Ramdan Rifai dulu. Oke, baik. Silakan Kak Ramdan. Cek kedengaran suaranya teh. Dengeran Kang Ramdan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Munasir atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang ingin saya tanyakan Pak, gimana caranya ketika kita udah mendata dari data santri, misalkan dari sebuah yayasan, dan kita mencari donatur. Nah, cara mencari donaturnya apakah kita gunakan proposal ataukah hanya selewat bahasan obrolan saya? Gitu Pak Munasir. Terima kasih. Baik, Pak Sir. Baik, terima kasih Mas Ramdan Rifai. Sangat bagus pertanyaannya. Itu saya jawab bahwa itu gunanya kepercayaan dari pelanggan kita. Jadi pada saat saya sudah survei ke pesantren, ke yayasan, saya sudah punya angan-angan paling tidak ada berapa yang dibutuhkan oleh yayasan tersebut. Salah satu contoh, ya, si A butuh 8 Al-Quran. Apa langkah saya? Yang pertama, saya ini sebenarnya punya tim. Jadi saya punya tim, punya apa ya, kalau bahasa kerennya itu komunitas ya, komunitas. Saya punya komunitas Omah Wakaf Sidoarjo. Jadi komunitas ini saya bentuk setelah saya bergabung dengan King Salman. Dari situ ada beberapa tim dari komunitas itu yang bergerak. Dan saya punya kenalan, saya bilang tadi, kenalan di perusahaan yang notabene perusahaan itu besar. Nah, notabene perusahaannya besar. Akhirnya dari situ saya bilang ke tim, yayasan ini butuh 80 Al-Quran. Saya menjanjikan dalam waktu 1 bulan saya kirim. Dan tim itu bergerak. Dan alhamdulillah, di salah satu perusahaan itu selalu memborong pesanan Al-Quran saya. Kalau butuh 80, ya dilala kersane ngalah. Tidak sampai 1 bulan itu di perusahaan itu sudah memenuhi. Terus di cara yang lain, saya punya jamaah. Kalau Bapak Ibu mungkin punya jamaah yasinan, tahlilan, atau jamaah arisan, atau kalau Sabtu dan Minggu kongko-kongko pada saat olahraga di taman. Saya selalu mengatakan saya punya program ini. Dan ini sudah ada yayasan yang sudah mau menerima Al-Quran itu. Dengan bukti bahwa foto yayasan saya foto, nama anak-anaknya sudah saya bawa. Ini loh buktinya. Karena mereka sudah percaya, akhirnya sangat gampang untuk mencari. Dan untuk saat ini, malah saya kesusahan mencari yayasan. Di Sidoarjo itu hampir penuh. Yayasan itu sudah saya kasih semua. Makanya sampai sekarang ini saya bergerak 10.000 Al-Quran untuk Jawa Timur. Bukan cuma untuk Sidoarjo. Jadi saya sudah bergerak untuk 10.000 untuk Jawa Timur. Pak, apakah Bapak menggaji untuk timnya? Saya tidak menggaji. Saya bagi keuntungan dari wakaf itu saya 35.000. Saya sisihkan untuk keperluan anak yatim pada saat setelah menyerahkan wakaf, timnya saya ajak makan-makan, yaitu dari keuntungan itu
mungkin cuma sekitar 10%. Dan dengan begitu mereka senang. Ya, walaupun tim saya itu nggak ada keuntungan, tapi tim saya itu sudah ambil keuntungan pada saat penjualan yang lainnya. Jadi kalau Al-Quran non-wakaf saya jual 155, itu tim saya itu dapat untung 15.000. Jadi semakin banyak Al-Quran yang terjual, tim saya secara otomatis penghasilannya dapat. Kalau penghasilan saya 15 juta, tim saya satu orang mungkin dapat 2-3 juta. Dan bagi mereka itu sudah besar. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Karena apa? Kita menebar kebaikan, Allah itu selalu memberikan jalan. Kita menebar kebaikan, memberikan punya niat, memberikan ke yayasan, ke yatim piatu, itu kan sesuatu yang sangat baik, yang sangat mulia. Kalau sesuatu yang sangat mulia itu pastilah, Bapak Ibu yakin 1000% pasti Allah memberikan jalan. Awal itu pasti keyakinan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau kita berbuat baik, yang menemani kita itu bukan manusia, tapi Allah sendiri yang menemaninya. Allah sendiri yang menunjukkan jalannya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Makanya King Salman memberikan jalan untuk berniaga sambil beribadah, ya monggo kita syukuri ada King Salman yang menaungi. Mungkin itu Mas Randan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Baik, jadi jawaban dari Pak Munasir ini membuat tim wakaf ya Pak ya? Betul. Iya, baik. Ada satu lagi dari Ibu Siti Taslihatun, silahkan Ibu. Yang sudah raise hand dari tadi. Boleh dinyalakan dulu mic-nya Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Silahkan dinyalakan dulu mic-nya. Nah, silahkan Bu. Tapi mengaji lampu ya. Halo, Ibu Siti Taslihatun. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah dengar suara saya? Ya, bisa Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Taslihatun. Saya berasal dari Kabupaten Tegal. Saya bergabung dengan King Salman itu kurang lebih setahun yang lalu. Cuman saya tidak begitu aktif banget. Saya hanya independen kalau hanya pas bulan Ramadan gitu. Jadi nggak setiap waktu gitu. Saya kan profesinya sebagai guru, sibuk dengan pekerjaan karirnya gitu. Jadi saya ibaratnya untuk masuk ke King Salman itu cuman sambilan gitulah. Kalau misalkan ada jam kosong itu saya posting-posting gitu. Terus apa ya? Saya belum pernah ke yayasan-yayasan yang seperti apa dikatakan oleh Pak Nasir. Kemudian saya tuh hanya misalkan ada teman yang lewat WA atau Japri atau di grup gitu, terus nanti saya hubungi gitu. Terus kalau minat baru saya pesen gitu. Jadi nggak punya komunitas yang ibaratnya apa ya kayak Pak Nasir itulah, sehingga nggak ada kerjasama dengan teman yang lain, jadi hanya sendirian gitu. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Kalau punya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksud dari Bu Siti Taslihatun ini, gimana caranya buat tim penjualannya? Biasanya siapa aja sih Pak Munasir untuk tim penjualan atau tim wakaf ini tuh? Baik, Ibu Siti yang dari Tegal.
Jadi jangan keliru ya Ibu. Saya itu bergabung dengan itu saya juga sangat sibuk Bapak Ibu. Saya riwariwi Malang Sidoarjo, Sidoarjo Magelang. Jadi tempat usaha saya pada saat itu banyak. Jadi waktu saya itu mungkin juga lebih sedikit dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Sabtu dan Minggu itu ada liburnya. Saya itu nggak ada liburnya. Bahkan istri saya bilang, saya itu nggak tahu kalau di kalender itu ada merah. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya cuman nggak punya waktu, makanya saya nggak bisa jualan. Sama dengan saya gabung King Salman itu coba-coba Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu manisnya uang dari King Salman, Bapak Ibu akan gimana ya? Tinggal mengatur waktunya saja. Karena apa? Beli King Salman kan tidak harus pergi ke King Salman. Orang order juga tidak harus ditemui kalau kita sudah banyak rekan. Melalui WA cukup, Pak, saya order. Oh siap, sebentar lagi kirimkan data namanya. Kalau saya nggak sempat, anak saya juga bisa untuk mendata. Kalau tidak sempat anak saya, karena anak saya juga kuliah semua, istri saya juga bisa. Bahkan 90% itu yang mengetik atau mengapa ya untuk order itu istri saya malah. Jadi kalau waktu saya tidak banyak, saya cuman istri saya ngetik, kirimkan ke saya kirim ke King Salman, saya transfer ke King Salman, ya sudah, saya tunggu datang barang, sudah. Yang penting Bapak Ibu, untuk awal memang kita nggak perlu tim. Jadi saya pertama kali adalah saya juga ya pada saat kalau minum kopi olahraga Sabtu dan Minggu, mungkin kalau Ibu sebagai seorang ibu itu lebih baik pada saat rapat, setelah rapat selesai bisa ngomong-ngomong, ini ada Al-Quran. Al-Quran ini sangat bagus loh. Anak kita namanya bisa tertera di covernya. Pasti jawabannya, masa Ibu anak kita bisa namanya tertera di Al-Quran? Lah iya ini loh buktinya saya punya. Nah kayak gitu kan menarik. Tapi kalau ibu tidak punya Al-Quran itu sendiri, bagaimana mau menawarkan ke rekan? Kalau kita nggak punya contohnya. Makanya di awal tadi Bapak Ibu beli Al-Qurannya, beli produknya, ya buat contoh. Kita ketemu orang, ini loh contohnya. Akhirnya kan nggak perlu tim. Tim ini saya bentuk karena ada wakaf. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak orang sudah indeks saya. Pak bulan depan saya 6, Pak bulan depan saya 10. Sudah jalan. Ya saya jamaah yasinan, jamaah tahlilan, teman seprofesi. Pada saat saya nguli jualan pasir, sesama sopir, aku 2 produk kilo. Mas saya maaf, aku di produk ini, saya punya produk ini loh. Apa itu Pak? Ini Al-Quran, ini sajadah. Sajadah ini enak. Kamu mau kemana-mana tinggal kantongi. Jadi kamu sopir, kamu nyopir waktunya sholat duhur, tinggal bawa sajadahnya. Sajadah ada namanya kamu lagi. Keren nggak? Nah kayak gitu tuh yang Bapak Ibu harus punya. Makanya saya bilang dari awal beli produknya, yaitu salah satu buat senjata kita untuk berdagang. Mungkin itu ya saya dari pertanyaan dari Bu Siti, tidak usah berkecil hati Ibu. Pasti kalau kita ada kemauan, insya Allah Allah selalu memberikan jalan kepada kita. Mungkin itu. Betul. Ya, baik. Bagaimana Ibu Siti jawaban dari Pak Munasirnya? Insya Allah ya membantu. Baik, ini Pak Munasir, di kolom chat juga ada yang tanya, katanya Bu dari Pak Ismu ya, Pak Ismu.
bubuk biji kurma untuk apa ya? Nah, mungkin manfaat dari bubuk biji kurma itu untuk apa, Pak? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Ismu. Jadi saya juga awalnya tidak tahu kalau biji kurma itu bisa kita olah. Saya lihat di YouTube dan di Google. Ternyata biji kurma itu sangat baik, terutama untuk kaum laki-laki. Ngerti Bapak maksud saya ya? Jadi itu rahasia laki-laki. Silakan Bapak lihat di Google. Satu, untuk apa ya? Untuk daya tahan tubuh kita. Jadi itu saya sangat baik. Kalau mau rasanya yang lebih enak sekali, itu memang harus ditambahi susu sama creamer, ya. Tapi kalau mau apa ya, istilahnya manfaatnya, yaitu jadi untuk kesehatan kita, untuk menambah daya imun kita, terus untuk para bapak yang ngopi itu kan banyak bapak-bapak. Jadi untuk membahagiakan ibu-ibu itu bapak-bapak perlu minum kopi biji kurma. Mungkin itu Pak Ismu. Ya. Baik Pak Munasir. Ini alhamdulillah Pak Munasir banyak sekali yang mau bertanya. Bagaimana Pak Munasir, boleh dibuka lagi sesi pertanyaannya? Tadi udah 3 orang ya? Monggo Mbak, karena saya sudah kelewatan ikatan cinta ya sekalian kelewatan. Iya, di skip dulu aja ya ikatan cintanya. Nah, baik Pak Tamrin, boleh Pak Tamrin? Silahkan di unmute dulu mic-nya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, narasumber ini luar biasa. Saya harus memberi apresiasi dan harus banyak belajar nih. Masya Allah, alhamdulillah. Pertama, semuanya saya hormati, insya Allah dirahmati Allah. Gorontalo Utara, zona orange ya. Kalau saya latar belakang PNS di struktural Dinas Lingkungan Hidup. Kalau pekerjaan saya sama Pak Munasir, tidak ada liburnya. Kebetulan nyambi juga. Jadi saya ingin minta tips mungkin atau bisa dibantu oleh manajemen. Mungkin kita sebagai reseller itu diberi bagaimana bisa masuk ke penjualan online gitu ya. Biar bisa pasarkan lewat misalnya Lazada atau apa. Supaya biar sibuk tetap melakukan penjualan bisa sama seperti Pak Munasir. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Munasir. Baik Bapak. Jadi sebenarnya sama Bapak. Saya juga belajar. Dan alhamdulillah saya banyak belajar dari semua adminnya King Salman. Jadi King Salman itu sudah saya sangat hebat. Kalau boleh saya bilang guru saya adalah King Salman. Masya Allah. Karena apa? Promo-promo saya itu dari King Salman. Semua. Cara jalan saya juga dari King Salman. Saya bisa buat promo-promo itu adalah menyontek juga dari King Salman. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kekurangan amunisi. Jadi King Salman itu ngasih produk, ngasih senjata juga. Tinggal bagaimana kita menggunakan senjata itu. Bagaimana caranya kita mempromosikannya. Dari awal saya bilang saya juga orangnya sibuk Bapak. Jadi saya juga tidak punya tanggal merah. Kalau Bapak butuh ke Lazada, ke yang lainnya, kalau tidak salah kemarin sudah diajari dari pihak manajemen bagaimana
cara jualan ke marketplace. Walaupun terus terang Bapak, saya tidak paham. Saya, kalau dibilang saya ini orang goblok yang tidak mengerti apa itu marketplace, apa itu IG, apa itu Facebook, apa itu ya semacam itulah. Saya ngertinya cuma WhatsApp. Dan alhamdulillah anak-anak saya pun tidak pernah saya perbolehkan buka Facebook, IG, dan lain-lain. Kecuali nanti setelah kamu kuliah sudah punya keluarga, monggo. Tapi senyampang kamu masih dalam didikan Bapak, kamu tidak perlu buka Facebook, buka IG, buka. Terlepas itu ada keuntungannya, tapi bagi saya banyak mudaratnya. Dan saya tidak berkecil hati, walaupun tidak ke marketplace, tapi penjualan saya insya Allah lebih banyak daripada yang ke marketplace. Karena apa? Dengan jeripayah yang seperti tadi, link saya itu lebih besar, lebih banyak. Terus yang kedua, saya tidak mau mengambil rezekinya orang. Jadi, karena saya di Sidoarjo dan Malang, saya jualan di Sidoarjo dan Malang itu sudah lebih. Kalau di marketplace itu kan ke seluruh Indonesia. Saya kasihan reseller saya yang di Bandung, orang Bandung, pesannya ke saya. Saya dimarahin sama reseller yang di Bandung. Pak Munasir ini serakah. Pak Munasir itu reseller Bandung bisa order ke Bapak ya. Nah, makanya saya tidak suka yang kayak gitu. Ini cuman guyon aja ya, Bapak. Jadi jangan takut lah, istilah saya jangan takut. Kalau Bapak tidak bisa marketplace, konvensional pun oke. Ya, tapi kalau Bapak bisa ke marketplace, ya saya lebih mengacungkan jempol karena pasar Bapak lebih luas. Gitu. Tapi pasar-pasar juga sudah cukup, alhamdulillah. Memang saya tidak ke marketplace atau ke medsos yang lain. Jadi saya bilang bahwa tidak usah takut walaupun kita tidak tahu medsos. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Munasir. Itu jawaban dari Pak Munasir ya Pak Tamrin. Jadi untuk penjualannya kita utamakan konvensional kalau Pak Munasir ya, tapi kalau Pak Tamrin mau mencoba untuk jualan online juga bisa. Misalnya posting-posting dulu aja di Facebook atau di Instagram itu boleh. Terus kalau misalnya mau ke marketplace boleh. Nah, untuk pembelajaran gimana sih jualan di marketplace itu, nah, itu bisa lewat YouTube bisa, atau boleh tanya langsung ke admin supportnya. Nanti itu insya Allah akan dibimbing. Nah, seperti itu. Baik, satu lagi ya untuk penanyanya, karena ini juga sudah mau jam 9, karena terlalu asik ya ini untuk sekarang kan bintang tamunya nih Pak Munasir. Jadi alhamdulillah menarik sekali, jadi banyak pertanyaan. Nah, silahkan kepada Pak Ridwan, Muhammad Ridwan, silahkan di-unmute. Ya, cek. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahil karim. Puji syukur serta syukur kita panjat kepada Allah. Dan tentunya masih diberikan kenikmatan, perlindungan, dan kesehatan. Saya tidak mau bertanya banyak sekali karena sudah hampir terjawab semua pertanyaannya. Alhamdulillah, perkenalkan saya dari Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Alhamdulillah di sini COVID itu zona merah juga. Salah satu klaster yang wilayah timur itu, Indonesia Tengah itu di Kendari yang paling parah peningkatan kasusnya. Saya mau tanya saja ini Pak ya, untuk Pak Munasir yang sudah luar biasa memberikan support dan tentu materi yang luar biasa saya anggap ini malam ini terkait dengan bagaimana menjaga konsistensi kita, termasuk dalam kayak tadi program wakaf itu saya baru mau mulai juga rencana ini.
termotivasi kemarin kebetulan ada yang pesan wakaf itu 25 pieces Al-Quran. Dan saya pengen itu akan saya jalankan, saya programkan kedepannya. Termasuk tadi inovasi itu, buah kurmanya itu. Subhanallah kan. Artinya kurma itu tidak hanya memberikan untuk sumber, tapi diinovasi kreatif, dikasih kreatif menjadi sebuah jus, dan itu bisa memberikan manfaat kepada sama. Nah, ini mungkin saya mau, kalau ada tips pembuatannya mungkin bisa berbagi sharing juga. Itu mungkin Pak, yang saya tanyakan konsistensi dalam aktivitas penjualan dan lain-lainnya, agar kita itu tetap semangat dalam menjalankan aktivitas bisnis ini. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Munasir. Baik, Bapak Ridwan di Kendari. Jadi kalau konsistensi itu, kalau saya ya Pak, kita karena niat saya memang awalnya bukan mencari rupiahnya Pak. Niat saya adalah syiar Islamnya itu yang saya pentingkan. Dan saya sangat miris sekali, kadang-kadang saya menangis. Al-Quran itu hanya buat pajangan, Bapak. Dan lebih-lebih lagi, ada rumah itu yang sama sekali tidak punya Al-Quran. Coba bayangkan. Ngakunya Islam, tapi di rumahnya itu loh, Al-Quran aja enggak punya. Bagaimana kita mau membaca Al-Quran, bagaimana kita jadi mukmin yang benar, kalau Al-Quran aja enggak punya. Nah, dari situ saya punya niat, saya akan ingin menebarkan Al-Quran ini sebanyak mungkin. Terutama untuk anak yatim piatu yang notabene perlu bantuan. Kalau kita sudah punya niat ingin menebarkan sejuta kebaikan, sejuta Al-Quran, ya kita pasti punya semangat, Pak. Jadi niat kita memang kita perbaiki, bukan rupiahnya dulu yang kita cari, tapi niatkan bahwa Al-Quran ini biar menebar ke seluruh dunia. Kalau bisa per orang itu punya Al-Quran. Jadi kalau mau baca gak gantian sama anaknya. Masa kalau kita baca harus kita pergi ke masjid baru bisa baca Al-Quran. Sedangkan di rumah tidak punya Al-Quran. Kan lucu banget. Itu ngaku KTP-nya KTP Islam. Al-Quran aja nggak punya. Padahal Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Nah dari situ kita pasti punya semangat, Pak. Jadi Bapak menangislah kalau ada orang yang nggak punya Al-Quran. Bagaimana Bapak harus orang itu punya Al-Quran? Yaitu caranya. Sama dengan di yayasan. Yayasan itu Bapak Ibu, Al-Quran itu ditaruh di lemari. Karena apa? Tidak semua anak punya Al-Quran. Coba Bapak Ibu ke yayasan. Bapak Ibu dilihat. Kalau tuh ada di kamarnya, mungkin ada 1 untuk 15 anak. Bayangkan, Al-Quran mau baca Al-Quran gantian. Akhirnya kan males untuk membaca Al-Quran. Gimana mau baca, Al-Qurannya nggak ada. Itu yang memberikan semangat ke kita supaya menebar Al-Quran ke seluruh pelosok penjuru. Pertama-tama di daerah kita, lingkungan kita. Nggak usah mulu-mulu ke yang lainnya. Kalau di lingkungan kita sudah penuh, seperti di Sidoarjo ini, hampir 35 yayasan sudah saya masukin. Saya baru melangkah ke daerah lain. Itu yang memberi semangat saya. Kalau Bapak Ibu lihat di foto-foto saya tadi, di saat saya foto anak-anak tersenyum mendapatkan Al-Quran, itu sudah wah, jeripayah Bapak Ibu, jeripayah saya yang rasa capek, itu hilang Bapak Ibu. Melihat anak-anak memegang Al-Quran dengan namanya tertera di covernya sambil tersenyum, itu memberikan motivasi saya untuk memberikan yang paling banyak lagi Al-Quran ke yang lainnya. Coba, sekali Ibu memberikan ke anak yatim, Bapak Ibu foto, senyum mereka mengembang, Bapak Ibu tersenyum pasti.
Bapak Ibu punya cita, tak belikan lagi nak, tak belikan yang banyak lagi, tak carikan lagi yang banyak. Pasti Bapak Ibu punya keinginan kayak gitu. Jadi semangat itu kita niatkan dulu, Bapak Ibu jangan cari rupiahnya dulu. Jadi niatkan gitu untuk syiar lillahi kalimatullah. Baru kalau syiar itu sudah jalan, loh rupiah itu ngikutin. Tidak tahu-tahu ATM kita sudah penuh. Padahal ya mengharap, tapi kan itu kan selalu dunia itu ngikutin. Kalau akhiratnya sudah kita kenal, pasti dunianya pasti ngikutin. Itu. Jadi kalau masalah kopi itu banyak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke YouTube itu sudah ada bagaimana caranya, Bapak Ibu sudah. Nanti saatnya saya akan mungkin saya via Japri bagaimana cara buat kopi, bagaimana cara buat kopi susunya dari itu. Kalau jusnya itu di King Salman sudah ada filenya kalau nggak salah. Terus satu lagi, Bu, masalah pandemi sekarang itu kan di mana-mana. Saya tidak berani mengatakan bahwa kurma itu obat ya Bapak Ibu, karena nanti saya salah. Nanti saya viral Pak Munasir kurma mengatakan obat COVID. Bukan, saya tidak mengatakan itu. Tapi dari rekan-rekan saya yang isoman, yang agak greges, agak enak badan, itu selalu pesan ke saya, Pak, saya nggak enak badan, minta jusnya dong, jus kurmanya dong. Yang berapa? Yang 250 ml atau yang 1 liter. Dan dia selalu memberikan feedback, Pak, alhamdulillah saya minum jus kurmanya itu dan alhamdulillah setelah minum jus itu berangsur-angsur baik, sekarang sudah negatif. Itu Bapak, jadi kalau masalah olahan dari kurma nanti saya Japri karena ini waktunya sudah terlalu malam juga. Saya insya Allah saya kirim ke yang mau usaha untuk olahan dari biji kurma. Begitu. Baik. Baik, Pak Munasir, terima kasih. Alhamdulillah untuk sesi pertanyaannya kita tutup dulu mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munasir. Waalaikumsalam. Salam kenal. Saya dari Depok, Pak Munasir. Yang saat ini memang wilayah Depok tahu sendiri zona merah. Betul. Ya mudah-mudahan kan kami keluarga sehat dan yang lainnya muslim sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah. Rekan-rekan yang hadir malam ini karena istilahnya kesuksesan dari Pak Munasir ini berjualan secara offline tapi luar biasa ya, karena memang dari segi niat di luar biasa ini karena Allah. Mudah-mudahan kami juga itu Pak termotivasi Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan menjadi amal jariah bagi Bapak. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup, saya mau minta untuk di-unmute semuanya ya, atau dinyalakan juga kameranya boleh. Yuk unmute dulu semuanya. Sudah Teh. Sudah, yang lainnya di-unmute dulu ya semuanya. Sudah? Baik.
saya mau minta untuk ucapkan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Pak ilmunya Nadir. ilmunya Berkah dan bermanfaat. Mantap Pak Munasir. Amin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, pasti banyak kekurangan yang saya sampaikan. Saya membuka diri kalau rekan-rekan mau tanya sesuatu, tapi pada intinya semuanya bersyukur bahwa ada King Salman dulu. Iya. Saya harapkan tidak ada rame-rame lagi di grup yang saling menjelekkan sana sini, karena semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi kulusai hikmatun itu pasti ada. Jadi gak usah ragu, tetap semangat. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan semangat semuanya. Dan terima kasih. Siapa? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Zoom meeting kali ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Munasir yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sehat selalu semuanya. Ya, ditunggu Pak Munasir. Ya, mudah-mudahan ada waktu lagi kita sharing-sharing sama Pak Munasir ya. Terima kasih Pak Munasir. Mereka Pak Munasir. Sama Ibu. Betul Pak Munasir. Terima kasih TK, terima kasih Terima kasih juga semuanya yang sudah berbagi ilmunya meeting kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih mulai bergabung. Izin live ya. Saya pamit, Mbak Eka. Terima kasih Pak Munasir. Iya, baik, terima kasih Pak Munasir atas ilmunya malam ini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih King Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ramuannya. Pak Nasir, jangan lupa ramuan. Jangan lupa resepnya Pak Munasir. Siap, Bapak. Jusnya, ramuan jus. Siap. Ya, jusnya boleh. Jus kurmanya. Ya. Siap. Nanti saya share ya, Bapak. Oke, terima kasih. Mohon izin live ya, Pak Munasir. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.